dibawalah ke kantor polisi. Jadi waktu itu dibawa ke kantor polisi kalau penistaan agama. Ada orang masuk Islam terus dia katain masuk penjara itu pasti dipukuli sampai habis-habisan kan. Apalagi ini kan waktu saya sempat masuk Islam kan disampaikan seperti itu kan. Jadi cuman bahasa itu yang selalu saya ingat di hati, iya selalu saya ingat di hati. Jadi begitu saya kena musibah, jangan takut ada Allah gitu. Pokoknya ada musibah atau masalah apa, jangan takut ada Allah. Selalu bahasa itu selalu saya kayak udah melekat di hati gitu kan. Jadi waktu di penjara gitu langsung ingat, oh jangan takut ada Allah. Udahlah kayak badan keringan-ringan gitu, kayak lega aja mau penjara, mau dibunuh, mau ngapain terserah lah, nggak takut. Kayak udah nggak takut, biarin aja lah terus. Nah akhirnya dibawalah ke kantor polisi. Jadi waktu itu dibawa ke kantor polisi, kemudian ditanya ketika sampai di kantor polisi. Nah dari situ setelah itu datanglah komandan atasan mereka. Kebetulan atasan mereka ini orang Islam, agama Islam. Masya Allah. Agama Islam. Jadi begitu dia datang langsung bilang ini bawa ke kamar ruangan saya gitu. Udah disampaikan kan ini ada masalah penistaan agama, ada orang masuk Islam terus dia katain ini agama agama yang mungkin tadi yang bilang ya. Jadi gini lah. Nah habis itu dibawa ke ruangan komandan ini, terus ditanya sama dia bahwa kamu masuk Islam ini dipaksa atau kemauan sendiri. Nah kemudian saya bilang saya masuk Islam ini atas kemauan saya sendiri, tidak ada paksaan sama sekali, dan tidak ada yang membayar saya untuk masuk Islam dan lain-lain urusan masalah ini apapun uang dunia apapun nggak ada sama sekali. Nah kemudian terus kayak komandan ini kayak angguk-angguk kepala begini, kayak tersenyum aja gitu kan, dia senang gitu. Saya juga belum tahu kalau komandan ini agama Islam. Saya kira mungkin agama ini agama Kristen gitu kan. Di sana kan mayoritasnya Kristen. Jadi tapi raut wajahnya putih kayak bercahaya gitu kan. Pokoknya kayak senyum gitu, kelihatannya kayak adem gitu. Jadi waktu ini komandannya senyum begini, saya lihat ini pasti baik orangnya kan. Tiba-tiba langsung dibilang sama komandannya, saya juga agama Islam gitu. Saya langsung alhamdulillah, kayak hatinya kayak langsung tenang gitu. Terus langsung ditanya tuh sama komandannya, bilang kenapa kamu bisa masuk Islam, gimana ceritanya? Dia baru saya jelasin, saya ceritain bahwa saya masuk Islam karena begini. Pokoknya yang tadi lah ya. Iya cerita gitu. Terus komandannya kayak senang gitu, bilang Masya Allah dapat saudara baru lagi kan. Terus dibilang sama komandannya, kamu jangan takut, di sini saya yang atasan di sini, jadi tidak ada yang bisa menyakitin kamu. Karena saya di sini atasan di sini, komandannya. Atau dilindungi di situ? Iya, saya dilindungi. Kamu di sini aja, jangan keluar kemana-mana gitu. Berarti makna yang antum pegang itu kejadian nyata ya? Jadi alhamdulillah, terus Masya Allah ya. Saya langsung teringat, Masya Allah, benar-benar Allah itu Allah bersama kita, benar-benar Allah bersama kita. Itu poin penting buat pelajaran buat kita semua ya. Iya benar. Genting apapun situasi kita, tetap Allah itu bersama kita. Kan jadi saya kira, saya kiranya waktu masuk penjara itu pasti dipukuli sampai habis-habisan kan. Apalagi ini kan bilang penistaan agama lah kan. Itu pasti saya udah mati bilang, wah ini di penjara, ini kan seram juga di penjara, ini pasti dipukuli sampai habis-habisan lah. Pikiran saya tahu saya begitu, ya. Udah syahid aja. Tapi begitu saya langsung diamankan begitu. Terus saya langsung beristighfar, terus alhamdulillah, astagfirullah. Oke, akhirnya antum ini terrealisasi lah, jangan coba itu ya. Benar. Terus saya diamankan beberapa hari di sana. Diamankan kurang lebih 3 hari atau 4 hari sulit. Mungkin 4 hari lah. Baik. Karena 4 hari karena sebenarnya nggak sampai 4 hari, 1 hari pun bisa pulang tapi yang komandan ini masih takut karena kamu jangan pulang dulu karena di sana mereka itu masih mencari Vincent ini, masih panas gitu. Mereka nggak terima agama mereka kayak difitnah gitu kan. Terus Yesus bukan Tuhan, mereka nggak terima. Gitu kayak emosi banget tuh. Jadi saya ditahan 4 hari karena itu, nanti takutnya begitu saya pulang ke sana
langsung dikebukin lagi terus dibunuh, siapa yang mau tanggung jawab kan gitu. Nah akhirnya saya ditahan selama 4 hari. Saya di sana juga jenuh kan, gak ada teman buat ngobrol. Saya sendiri aja di situ. Terus kayak duduk aja gitu. Tapi sering-sering diajak buat ini apa? Buat ini makan sama ini komandan, diajak ini buat apa? Pokoknya keluar lah buat kalau makan sih makan di warung luar. Oke. Kan. Oke. Terus Jadi baik komandannya ya, juga perilakunya iya, baik ya, baik sama juga. Pak Tarwi tadi. Iya. Nah, sampainya antum ini kan nggak mungkin antum langsung tinggal di kampung sana kan. Antum masih ada perjalanan hijrah untuk ke satu tempat yang dimana bisa antum dibina di situ. Iya. Anaba TV kan, Anaba TV, Anaba Center. Iya. Itu gimana ceritanya bisa datang ke sini nih? Nah, jadi waktu saya di penjara, Oke. kemudian saya udah merasa jenuh kan, saya bilang sama komandannya. Oke. Saya bilang, Pak, boleh saya ini apa? Boleh saya pulang? Boleh, saya udah boleh dipulangkan belum? Kayak gitu kan. Terus kata komandan, tapi kamu yakin nggak apa-apa gitu? Nanti masih dicariin itu mungkin. Saya bilang nggak apa-apa, nanti saya sembunyi dulu di masjid. Kata saya gitu, terus kata komandan, tapi kamu berani menjamin aman, udah aman? Terus saya bilang, iya, insya Allah aman. Oke. Saya sembunyi di masjid, insya Allah aman gitu. Terus kata komandannya, boleh, nanti Oke. sore saya suruh ini apa, temannya nanti ngantar keluar di depan gitu. Dari keluar, dari pulangnya malam-malam, saya jalan kaki aja, pulang malam-malam. Karena masih takut kan, Ya iyalah. jadi saya jalannya itu waktu itu malam-malam, tahu jam berapa ya? Habis isya mungkin. Tapi saya lihat jalan belakang, saya jalannya nunduk aja begini, takut ada yang kenal. Bilang, oh ini Vincent nih, pak, kebukin lagi. Terus saya sampai di masjid, jumpa sama teman saya si Arif, terus sama rekan-rekan di masjid, sama teman-teman saya semua di masjid. Terus diceritain lah, saya cerita kenapa bisa di penjara gini-gini. Bilang alhamdulillah akhirnya kamu sampai di sini dengan selamat kan kata Arif. Yang penting kamu selamat dulu di sini. Sementara ini kamu jangan pulang dulu ke rumah, di sini aja dulu. Nanti disediakan kamar buat kamu tidur di sini. Terus kalau mau sholat di sini, di bareng-bareng. Saya nginap di masjid itu selama sebulan ya, sampai saya tamat SMA. Jadi waktu itu sampai saya tamat SMA, kemudian datanglah Pak Bambang. Untuk Pak Bambang ini ceritanya datang ke Jakarta untuk mendonasikan Al-Quran, wakaf Al-Quran. Jadi pada saat itu kebetulan masjid ini Pak Bambang ini sholat di masjid saya yang saya lagi nginap sekarang. Jadi wakaf Al-Qurannya di situ. Jadi kan Pak Bambang ini kan kayak orang-orang Jakarta kan kayak beda sama orang Timur kan. Terus perkenalkan nama, bilang ini kami dari Jakarta, wakaf Al-Quran, bagi-bagi Al-Qurannya bagi itu 1000 lebih kalau nggak salah. Jadi disampaikanlah sama DKM saya, DKM masjid ini, disamparin Pak Bambang, terus bilang kalau diceritain bahwa ada orang ini masuk Islam, ada namanya Vincent, dia masuk Islam, kemudian dicari mau dibunuh dia. Kalau Pak Bambang berkenan boleh dibawa ke Jakarta biar dia makan di sana mungkin lebih aman. Mondok lah ya bahasanya, biar bahasanya. Terus kata Pak Bambang, oh iya saya siap. Diceritain juga kan kenapa oh dia masuk Islam terus dia mau dipukul, dibunuh. Pak Bambang kayak Terharu ya. ya terharu gitu, kayak prihatin juga. Iya saya siap untuk bersedia untuk bawa si Vincent ini terbang ke Jakarta. Nah pada saat itu saya lagi sholat Jumat, baru selesai sholat Jumat kan. Jadi saya itu kalau sholat Jumat itu berzikirnya lumayan lama, terus sempat masih berdoa juga, kayak duduk berdoa kayak masih merenung juga kayak ini kan. Saya dulunya itu khusyuk, terus kalau sholatnya itu khusyuk banget. Terus berzikirnya juga lama, habis sholat itu selalu berdoa terus. Masya Allah. Sebanyak permintaan lah, pokoknya permintaan yang paling saya doakan terus itu mau ke Jakarta. Demi Allah, saya selalu berdoa itu, pokoknya saya ke Jakarta. Saya minta sama Allah gitu, ya Allah, saya pengen ke Jakarta untuk apa?
menimba ilmu. Saya sampai ceritain sama Arif ini, bilang ini apa, Arif, antum bisa nggak anak mau masuk pondok, anak mau belajar agama Islam, biar nanti suatu saat nanti saya mau ngajarin orang tua saya agama Islam ini seperti apa gitu kan. Terus kata si Arif ini, kalau kamu mau serius masuk Islam nanti kita dimasukin ke dalam pondok. Terus kalau udah di pondok itu hafalan Al-Quran, bahasa Arab, pokoknya belajar agama Islam gitu. Akhirnya saya setuju kan, alhamdulillah. Saya berdoa itu pokoknya ke Jakarta pondok gitu. Jadi pada saat itu selesai sholat Jumat, habis sholat sunnah tuh saya masih Mbak dia ya, sholat Mbak dia. Iya, habis sholat sunnah Jumat. Masih sempat duduk kan, terus datang Pak Bambang. Vincent ya? Iya Pak, saya kan nggak tahu kan. Iya Pak, mari saya ada perlu gitu kan. Terus saya diajak ke sana buat ngobrol. Nah, terus diceritain dong. Langsung ditanya tuh, mau ke Jakarta nggak? Bilang, kamu mau ke Jakarta nggak? Saya kayak merasa kayak mimpi kan, baru habis doa mau minta ke Jakarta, kok tiba-tiba langsung doanya dikabulkan gitu. Masya Allah. Bilang, ya Allah, saya kira mati bilang, ya Allah ini benaran ya sih. Masya Ya Allah. Allah Papa mau, iya saya mau. Kan saya belum tahu namanya kan. Iya Pak, saya mau. Terus, ya udah kalau kamu mau, kamu siap barang-barang sekarang. Kita berangkat nanti sore. Sekarang ini jam 2, nanti kita berangkat ke Kupang. Pesawatnya terbang jam 4 atau jam 5, katanya gitu kan. Ya Allah, saking senangnya saya itu sampai saya pulang ke rumah bawa motor itu saya ngebut aja gitu. Saya udah nggak sabar. Pokoknya saya itu selalu kepengennya ke Jakarta kan, terus pokoknya udah impian lah ke Jakarta gitu. Terus senang juga naik pesawat kan, belum pernah naik pesawat gitu. Pokoknya kesenang gitu. Akhirnya waktu saya pulang ke rumah nih, saya pulang ke rumah ini saya alhamdulillah. Pokoknya di atas motor itu saya alhamdulillah. Saya sampai ke rumah, terus saya bilang ke orang tua, itu pada di rumah semua kan, kebetulan di rumah. Saya langsung siap pakaian, saya langsung sampai ke pintu, saya langsung sampai rumah, saya langsung buka pintu, mama, saya mau ke Jakarta sekarang ini gitu kan. Terus kata mama saya, mau ke Jakarta, mau ngapain? Gak usah, jangan. Mama saya nggak mau, pokoknya larang keras mama saya. Mama saya larang saya untuk ke Jakarta. Terus kalau bapak saya sih setuju. Bapak saya bilang mau ke Jakarta, ya udah siapa aja barang-barangnya, apa yang mau dibawa. Saya bawa pakaian. Saya bawa pakaian cuma berapa biji ya pakaiannya. Saya bawa berapa doang pakaiannya, nggak banyak. Terus sama jasa. Terus mama saya nggak mau tuh. Mama saya marah-marah. Pokoknya kalau kamu ke Jakarta, kamu gak usah datang lagi temuin mama. Kamu apa? Pokoknya pergi aja lah. Kamu gak usah lihat mama lagi. Pokoknya. Mama sampai ke dapur kan, terus duduk di dapur, gak tahu ngapain. Saya kira ini. Atau di dapur pikir saya. Mama saya bilang, ini anak ke Jakarta ini pasti mau dijual atau mau ditembak lah, karena mungkin saya tahunya gitu, agama Islam mungkin teroris ya, gitu. Nangis mama saya di dapur sana. Terus saya ke dapur bujuk-bujuk supaya mama saya setuju kan, tapi mama saya nggak mau, nangis aja. Terus bapak saya bilang, udah kamu jalan, nanti mama saya ngurusin nanti. Nah setelah saya jalan, saya pamitan sama bapak sama adik yang lain. Mama saya nggak pamitan karena nggak mau, mama. Pokoknya nggak mau. Ya udah saya berangkat sampai ke masjid. Ini udah siap bareng-bareng nih kan. Langsung ngobrol-ngobrol sama teman saya Arif, terus sama ke masjid. Terus dikasih uang saku juga buat jajan-jajan. Masya Allah. Saya senang banget loh, itu Masya Allah. Terus sempat di dalam mobil tuh kami masih sempat kayak bahas-bahas tentang agama gitu, biar akidah saya kayak bertambah gitu kan. Alhamdulillah semakin bertambah ilmu, semakin meningkat iman kita. Saya makin yakin lah, pokoknya apapun yang terjadi saya tetap agama Islam. Gak akan mau keluar, walaupun mau dibayar uang setinggi langit, mau dari timur sampai barat, semua harta punya saya juga, saya gak akan mau. Masya Allah. Iman lah yang paling kuat. Jadi udah saya berangkat terbang pesawat. Akhirnya saya kayak masih mimpi kan.
udah di Jakarta. Ini saya lihat suasana Jakarta, ternyata gini ya Jakarta. Banyak gedung-gedung tinggi gini. Kayak senang gitu. Saya sampai nggak pikir-pikir sampai saya habis sholat sih Mas. Masya Allah, ternyata doa saya dikabulkan. Setiap doa saya itu dikabulkan terus. Pokoknya kayak saya merasa memang Allah itu benar-benar Maha Penyayang, Maha Penolong. Pokoknya benar-benar selalu ada lah. Akhirnya pas di Jakarta gimana apa ke Kanaba dulu atau ada kemana apa gimana? Nah, setelah saya di Jakarta, saya tinggal di rumah Pak Bambang. Nah, ini saya kan masih belum pondok ya, belum tahu ini. Saya masih tinggal di rumah Pak Bambang, terus saya ke masjid. Kebetulan masjidnya dekat, jadi saya sholat subuh, saya ke masjid. Alhamdulillah hari pertama saya sholat subuh di situ langsung banyak teman, langsung diperkenalkan sama Pak Bambang. Oh ini ada mualaf baru ya. Masuk Islam ya. Mereka kayak senang juga punya teman baru. Ya. Nah alhamdulillah orangnya baik-baik semua dari sebelum. Orang Jakarta ini baik-baik semua ya. Ternyata gini. Betah juga di Jakarta. Akhirnya setelah di Jakarta, setelah saya nginap di Jakarta sekitar 6 bulan ya, hampir setengah tahun lebih. Akhirnya dari kampung tanya kan itu Vincent ini apa udah dimasukin ke pondok belum? Terus kata Pak Bambang ya nanti bentar lagi saya masukin ke pondok. Akhirnya Pak Bambang tanya ke saya, kamu mau masuk ke pondok yang mana? Nah kebetulan waktu itu ditanya seperti itu, saya sempat ingat kan waktu saya di kampung sama teman Arif ini kan nonton ceramahnya Waban. Masya Allah. Ini apa? Tanah Baban, dia pendiri yayasan Anaba Center ini. Itu kan sempat disampaikan sama Ustadz kalau beliau punya yayasan khusus mualaf dan ini gratis disekolahkan, terus dibayar sampai kuliah, terus pokoknya semua ditanggung lah gratis itu kan. Akhirnya langsung terlintas di kepala Anaba Center Indonesia gitu. Langsung saya bilang ke Pak Bambang, saya mau ke ini apa pesantrennya Ustadz Nababan di apa Bintaro Ciputat sini kan. Langsung Pak Bambang lihat lokasinya, datang ke sini. Akhirnya kami datang ke sini. Besoknya datang ke sini. Nah, saya udah nggak sabar tuh, pengen ke pondok ya untuk belajar kristologi. Saya itu pokoknya dari dulu itu pokoknya belajarnya itu semangatnya yang paling semangat itu kristologi. Biar bisa berdakwah ke orang tua kan. Biar bisa fasih bicara terus sama banyak ilmu juga. Nah, akhirnya setelah diantar ke sini, hari pertamanya itu belum berjumpa sama Ustadz karena Ustadznya lagi keluar, lagi dakwah di luar kan. Jadi balik lagi kami ke sana, masih nunggu untuk besoknya lagi datang ke sini. Saya udah nggak sabaran banget. Aduh ya Allah, saya berdoa lagi kan. Ya Allah semoga besok Ustadz ada. Ketemu, gitu saya ya. pengen cepat masuk ke pondok hari ini, besok gitu kan. Alhamdulillah datang hari keduanya Ustadznya ada. Langsung berjumpa sama Ustadz, diceritain, terus Ustadz bilang, oh iya baik, kami di sini menerima sangat dan semuanya di sini gratis, terus di sekolahin semuanya sampai selesai. Nah akhirnya saya diterima dan pada saat itu juga saya langsung ditunjukin kamarnya, masukin barang-barang, kayak punya teman baru kan, lingkungan baru, saya kayak langsung ini kan kayak senang gitu, udah lega gitu. Apalagi ketemu Ustadz Nababan yang selama ini antum lihat di YouTube ya. Di YouTube Ini ketemu langsung ya. Antum ikutin kelas kristologinya juga? Iya langsung. Wah, Masya Allah. Itu langsung seminggu langsung ada kajian kristologi di sini. Langsung ikut? Iya langsung ikut. Masya Allah. Baik, nah oke. Berarti sudah berapa lama nih terhitung antum di Anaba Center ini sampai saat ini? Kalau sampai saat ini udah 4 tahun. 4 tahun ya. Iya udah 4 tahun. Dalam 4 tahun ini apa yang antum kayak dapatkan gitu? Mungkin apa? Ya mungkin banyak ya hal-hal yang mungkin Ustadz Nababan korbankan dan seterusnya. Apa yang antum dapatkan? Kalau udah 4 tahun sih, kalau mau diperhitungkan sih nggak akan bisa diperhitungkan ya karena banyak sekali jasa Ustadz Nababan untuk banyak berkorban buat kami semua. Karena beliau itu udah menganggap kami seperti anaknya sendiri ya, udah mati-matian berjuangnya sendiri lagi
terus harus dakwah sana, dakwah sini, cari donatur untuk bagaimana caranya untuk bisa menyekolahkan kami agar bisa sukses, agar bisa menjadi dai yang besar, supaya menjadi penerus Ustadz. Nanti suatu saat nanti kan kalau Ustadz ini kan udah nggak ada lagi, siapa yang bisa menggantikan Ustadz ini? Jadi Ustadz itu berjuang terus untuk kami bisa sukses, untuk bisa menjadi dai. Masya Allah. Jadi kalau mau dibilang untuk balasan budi baik untuk pesantren ini ya kita harus belajar sungguh-sungguh, kemudian kita patut semua peraturan di sini, rajin sholat, intinya rajin sholat, terus baca Al-Quran, terus menghafal, terus menimba ilmu terus. Alhamdulillah di sini sampai sekarang masih kegiatan belajar mengajarnya masih aktif, alhamdulillah masih istiqomah juga. Terus para guru-gurunya juga mengajarnya semua mata pelajaran diajarkan semua. Terus alhamdulillah banyak ilmu yang didapatkan juga di sini. Masya Allah. Banyak. Ya, antum mudah-mudahan kita doakan Ustaz ya. Semoga Allah Semoga Allah sehatkan beliau agar bisa terus untuk berdakwah dan bisa